Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih dapat menghadiri perkuliahan pada hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang bahasa baku. Saya Khairunisa Nasution selaku moderator dan pemateri 1, dan teman-teman saya Amelia Sipahutar selaku pemateri 2, Shelmi Ahmad selaku pemateri 3, dan Triandi selaku pemateri 4. Kita mulai saja penjelasan topik pembahasan kita, yaitu tentang bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan bahasa yang berlaku, di mana aturan itu menyangkut ejaan, penulisan, tata kata, tata kelompok kata, tata kalimat, dan pilihan kata sesuai dengan yang ingin diungkapkan. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal. Walau terkadang, seperti yang kita ketahui, masyarakat masih menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing dalam keseharian mereka. Lantas, apa pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia itu? Pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia itu mempunyai dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata, di mana bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia dan sebagai identitas serta ciri khas dari suatu suku dan daerah. Bahasa daerah juga menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Adapun dampak negatifnya, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah yang lainnya, serta masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah, dan hal itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Sedangkan dampak positif bahasa asing terhadap bahasa Indonesia yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksi bahasa Indonesia akan hilang, dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Sipahutar. 3. Ciri dan fungsi bahasa baku. Bahasa baku bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. B. Tidak dipengaruhi bahasa asing. C. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan. D. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. E. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. F. Tidak mengandung makna ganda atau rancu. G. Tidak mengandung arti pleonasme, yaitu majas yang bermakna sama. H. Tidak mengandung hiperkorek. 4. Fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki fungsi yang secara umum disebutkan seperti berikut. 1. Sebagai pemersatu, yaitu pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 2. Pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. 3. Pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. 4. Kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Sekian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Siti Nur Aprilia Ahmad. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Amelia Mardatila Sipautar, yaitu yang kelima, ada kata baku dan non baku. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku menjadi hal yang wajib diterapkan ketika membuat pesan tertulis maupun elektronik yang bersifat resmi, atau dikirimkan kepada orang tua atau instansi tertentu. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Selanjutnya ada pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman, tapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Muhammad Riyandi. 6. Masalah kelafalan bahasa Indonesia. Kemampuan setiap individu dalam memahami sistem bahasa dipengaruhi oleh proses pemerolehan bahasa yang mereka dapatkan. Ada bahasa yang diperoleh sedari kecil yang sering kita sebut dengan bahasa ibu atau bahasa pertama. Kemampuan setiap individu dalam memahami sistem dipengaruhi oleh proses pemerolehan bahasa yang mereka dapatkan. Ada bahasa yang diperoleh dari kecil yang sering kita sebut dengan bahasa ibu atau bahasa pertama. Ada juga bahasa yang diperoleh dari hasil belajar interaksi dari lingkungan tatanan yang formal, yakni belajar di kelas dan diajar oleh seorang guru. Dengan demikian, maka proses dari yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan, sedangkan proses dari umumnya dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran. Pemerolehan bahasa ke-1 akan berbeda dengan pemerolehan bahasa kedua. Dalam pemerolehan bahasa kedua atau mempelajari sebuah bahasa baru, akan banyak faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan waktu, tempat, motivasi. Seorang yang mempelajari bahasa baru akan mengalami kesulitan dalam menguasai seluruh aspek kompetisi linguistiknya karena setiap bahasa mempunyai sistem bahasa yang berbeda, termasuk lambang dan sistem bunyi pada tatanan fonologi. Akibat adanya koartikulasi adalah proses artikulasi lain yang menyertai kejadian artikulasi lain. Dalam peristiwa ini dikenal adanya proses labialisasi atau proses pembulatan bentuk bibir ketika artikulasi primer berlangsung. Misalnya, kata yang dilafalkan menjadi tujuan.